Chiang Guanchang sukses melakukan comeback dramatis atas Pink Spiders yang di pertandingan ini kedua tim didominasi para pemain cadangan. Walaupun demikian, tensi pertandingan tetaplah menarik. Bahkan Chiang Guanchang sempat tertinggal 2-0. Tapi, di sini Ko Hee-jin memperlihatkan strategi yang cukup menarik dengan mampu meningkatkan mentalitas tim agar tidak goyah. Hingga pada akhirnya, mereka pun menang comeback 3-2. Atas kemenangan ini juga membuat Chiang Guanchang kokoh berada di posisi kedua. Mereka pun tinggal menyapu bersih pertandingan sisa dengan kemenangan, maka mereka bisa mendapatkan keuntungan di babak playoff nanti sebagai peringkat kedua. Seperti inilah komentar fans Korea. Sungguh keterlaluan, rasanya seperti menonton kejuaraan nasional. Para penggemar tuan rumah Incheon pasti datang untuk melihat Kim Yeon-kong di pertandingan terakhirnya, tapi malah harus membayar untuk menonton pertandingan seperti itu. Pasti sangat kesal. Sepertinya ini bukan sesuatu yang perlu dikritik, meskipun sudah dikritik karena tetap memainkan pemain utama meski unggul jauh. Mereka sudah mengatakan sebelumnya bahwa setelah mengamankan peringkat pertama, mereka akan memberi mereka istirahat. Hankook adalah tim dengan konsumsi stamina terbesar untuk pemain utamanya. Terlebih lagi, ini mungkin kesempatan terakhir mereka untuk juara. Jika mereka kehilangan hal besar karena mengincar hal kecil, justru itu yang seharusnya dikritik. Jika Sunwo sering bermain sebagai pemain utama, dia akan bisa menembus blok tinggi, meningkatkan akurasi serangannya, dan memperbaiki penerimaannya, sehingga perkembangannya akan pesat. Sebagai mantan Rookie of the Year, semoga dia bisa mengasah kemampuannya dari yang belum sempurna menjadi sempurna. Hari ini, dia bermain sangat baik. 32 poin Sunwo adalah skor tertinggi yang dicetak oleh pemain domestik di musim 2024-2025. Pelatih Ko Hee-jin, fokuslah pada generasi berikutnya. Jika Mega dan Buki tidak ada, peran pemain cadangan akan menjadi lebih besar. Bukan hanya masalah penerimaan bagi Kim Da-eun, tapi masalah yang lebih besar adalah dia tidak bisa memukul dengan baik. Akhir-akhir ini, dia bahkan lebih buruk dari Lee So-young dalam mengayunkan bahunya. Dia hanya memukul dengan pergelangan tangan. Dengan cara seperti itu, serangannya tidak punya tenaga, dan serangan open akan sulit berhasil. Mungkin dia takut karena cedera bahu, tapi jika terus bermain seperti itu, sulit baginya untuk menjadi starter. Lalu, Park Hye-jin memang bagus dalam mengangkat bola dengan cepat, tapi kalau terlalu rendah, penyerang tidak bisa memukulnya, terutama saat back toss. Dia harus mengirimkan bola dengan cepat sampai ke ujung, tapi seringkali bolanya tidak naik sepenuhnya. Lee Sunwo dengan tinggi 184 cm, mari bermain seperti ini juga saat melawan tim kuat. Sekarang sepertinya sudah saatnya untuk berkembang. Jung Yun-ju memang lebih kecil, tapi lompatannya tinggi dan pukulannya kuat. Sunwo, sekarang saatnya berkembang dan melangkah ke tim nasional. Mungkin tidak tahun ini, tapi tahun depan bayangan kehancuran mulai terlihat di Hankook. Tim lapis kedua mereka terlalu lemah. Tapi tetap saja, Sunwo belum punya kemampuan sebagai pemain utama. Di tim semi-pro, mungkin dia bisa jadi starter. Melihat permainan tim lapis kedua Hankook ini pro player, pemain SMA, Trainer, melihat Kim Da-eun dan Bon Ji-yeon bermain, rasanya Hankook benar-benar tidak punya harapan. Musim depan mereka mungkin akan terpuruk di papan bawah. Datang untuk melihat Kim Yeon-kong, tapi ternyata bintang utamanya tidak muncul, hanya pemain cadangan yang dimainkan. Ini seperti mempermainkan para fans. Tidak perlu lagi datang ke pertandingan ke depannya. Hankook membuat frustasi. Akan bagus kalau Lee Sunwo pindah ke tim lain dan mendapat lebih banyak kesempatan. Ini bukan saatnya untuk tertawa, perkuat pemain lapis kedua. Ini bukan sekedar penjajakan atau pemanasan, harusnya juga memikirkan fans yang sudah membayar tiket masuk kan? Kalau masih menurunkan pemain utama setelah mengamankan peringkat pertama, maka pelatihnya benar-benar gila. Apalagi Hankook hampir tidak pernah melakukan rotasi, jadi kelelahan mereka sangat parah. Kim Yeon-kong di usianya sudah bermain penuh. Lee Go-eun juga mengalami masalah lutut karena beban berlebih. Kalau hanya demi melihat Kim Yeon-kong sebentar, tim harus mengambil resiko merusak performa di final. Itu bukan sikap seorang fans sejati. Ini adalah final terakhir dalam karirnya. Dan bukan hanya pelatih, tapi juga klub akan memasuki masa sulit setelah ini. Jadi, wajar jika mereka fokus sepenuhnya pada final. Fans voli akan pergi, kalian hanya bermain untuk diri sendiri tanpa memikirkan fans, sangat mengecewakan. Bahkan seperti pertandingan yang sudah diatur, aku tidak akan menonton voli lagi. Hankook, apakah ini permainan yang sudah diatur seperti kartu Go Sudok? Tidak menarik lagi. Apa yang sebenarnya dirugikan Hyundai? Tidak bisa menerima kenyataannya. Posisi 2 atau 3 sebenarnya tidak terlalu berarti.
Lagian, dalam pertandingan Hyundai melawan Cheung Kwan-chang, justru tim tamu yang punya persentase kemenangan lebih tinggi. Itu berarti faktor kandang dan tandang tidak terlalu berpengaruh. Lee Sun-woo, dia memang sudah bermain dengan baik sejak dulu. Mari mulai lagi. Pertandingan pemain non-starter juga cukup seru untuk ditonton di Daejeon. Cheung Kwan-chang meraih kemenangan reverse sweep, sedikit mengganggu perayaan gelar liga reguler Hanguk dan seolah memberi isyarat tentang hasil final nanti. Sebagai penggemar Cheung Kwan-chang, ini adalah Sabtu yang menyenangkan. Mari kita kembangkan Lee Sun-woo seperti Chong Yun-ju di Hanguk. Pelatih Go Hee-jin fisiknya terlalu sayang untuk disia-siakan. Kalau memang penerimaannya benar-benar tidak bisa diperbaiki, alihkan saja ke posisi middle blocker. Dia punya kemampuan blocking, jadi lihatlah quick attack dengan keras dan jadikan dia sebagai middle blocker. Pertandingan yang menipu para penonton. Kami tidak datang untuk menonton tim lapis kedua bermain, kami datang untuk melihat Kim Yeon-kong. Melihat pertandingan Hanguk tanpa Kim Yeon-kong, lawan bahkan tidak bisa menghentikan Lee Sun-woo dan malah kalah setelah unggul. Tidak mengerti kenapa mereka merekrut veteran Choi Yeon-ji, serangan Kim Da-eun tidak punya tenaga. Moon Ji-yeon juga mengecewakan dan setter Park Hae-jin. Apakah dia tidak pernah berlatih dengan mengamati permainan seniornya? Benar-benar menyedihkan. Meskipun lawan adalah tim lapis kedua, melihat Kim Da-eun dan Moon Ji-yeon bermain rasanya ini pro, trainer, atau pemain SMA, mencetak lebih dari 30 poin melawan pemain seperti itu menurut saya tidak ada artinya. Baru bisa diakui sebagai pemain tim utama jika melakukannya melawan lawan yang sepadan.